di manakah mereka bersemai? Ini dapat tuh dok, di mana? Di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arlin Yuanita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demam denggi atau demam berdarah. Untuk itu kita mengundang yang kedua kali, ini dokter spesialis anak. Beliau adalah Dr. Ernawati Sugianto, Master of Science, spesialis anak. Ya dok ya? Gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Oke. Sehat ya pemirsa dan semangat. Oke dok, sekarang ini kan sedang mungkin mau peralihan ke musim hujan ya. Pokoknya udah nggak jelas sekarang musimnya ya. Musim panas. Harusnya udah musim panas ya. Musim panas ya. Iya. Cuma kalau di sini tetap banyak hujan. Tetap banyak hujan. Ya, Wonosobo itu kota hujan. Iya, kita ingin tahu lebih banyak tentang demam berdarah pada anak. Mungkin kita campur-campur juga dengan dewasa ya. Prinsipnya mungkin hampir sama. Kita ingin tahu etiologinya apa dok? Ya, untuk demam berdarah ini memang kasusnya mulai banyak lagi pada anak. Mungkin pada dewasa juga. Sama. Iya, sama. Dan sampai saat ini masih sekitar 1% menyebabkan kematian. Jadi ini penyakit yang lumayan agak harus serius ya. Penyebab etiologinya disebabkan oleh virus yang dibawa sama nyamuk. Nyamuknya apa? Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Itu tipe nyamuk rumahan. Jadi bukan tipe nyamuk kebun ya, beda sama malaria. Jadi itu nyamuk yang justru banyak kita temukan di lingkungan rumah, lingkungan yang padat penduduk gitu. Ada berapa serotipe tuh dok? Ada 4 serotipe. Dan 1, 2, 3, 4. Iya, kalau nggak salah dulu yang saya baca tuh yang banyak di Indonesia adalah yang serotip dan 3 dan 4. Ya, kemudian itu ya pemirsa, kalau ketemu yang nyamuk kakinya belang-belang itu. Nah, itu. Aedes aegypti. Hati-hati. Iya. Ya, kemudian untuk gejala-gejalanya apa dok? Supaya orang tua itu tahu jangan-jangan kena DB gitu. Nah, gejalanya itu hampir sama dengan infeksi virus yang lain, demam aja. Tapi pada demam berdarah ini khasnya demam yang mendadak tinggi. Ini khasnya ya, demam mendadak tinggi. Udah dikasih turun panas, cuma turun sebentar, nggak sampai normal, naik lagi. Gitu terus. Kemudian ada gejala yang lain, kadang-kadang muncul gejala nyeri di persendian, rasa lelah, capek, pusing, mual. Tapi kalau pada anak-anak kan nggak bisa mengeluh. Kadang-kadang yang kecil juga belum bisa mengeluh, belum bisa bicara. Jadi tipe pada anak itu yang harus diperhatikan demam yang mendadak tinggi. Kadang-kadang gini ya pemirsa, anak mungkin masih sekolah, pulang tidur siang, bangun-bangun panasnya tinggi. Mungkin itu bisa jadi diagnosis banding ya. Kemudian yang lain juga tuh, kalau yang anak lebih besar mungkin udah nggak bisa ngeluh ya, tulang-tulangnya sakit-sakit, kepalanya pusing, belakang mata nih rasanya sakit, gitu ya. Kemudian ada yang itu ya, yang perdarahan ya dok. Nah, kemudian bisa muncul perdarahan spontan atau mimisan, gusi berdarah, atau bercak-bercak merah di kulit, atau seperti memar gitu. Itu bisa muncul. Bisa juga ada nyeri perut, muntah-muntah, gitu. Oke, kemudian untuk pemeriksaan fisiknya apa dok yang bisa kelihatan di kita? Ya, biasanya kalau ada pasien dengan kecurigaan demam berdarah, apalagi dengan saat datang kita tanya, tetangganya ada nggak sih yang kena demam berdarah? Itu biasanya kita tanya. Begitu ada, kita udah langsung curiga. Atau kita punya data nih setiap tahun daerah-daerah mana nih yang selalu jadi daerah dengan kantong demam berdarah. Nah, itu kita sudah harus curiga. Jadi pemeriksaan fisiknya ada namanya tes tourniquet. Nah, itu nanti kalau kita lakukan tes bisa muncul bintik-bintik. Nah, pada fase awal itu bisa membantu menegakkan diagnosis demam berdarah. Kemudian mungkin bisa demam denggi ya, kita awalnya bisa bilang demam denggi dulu. Demam denggi dulu ya, demam denggi. Bacanya bukan dengue ya, bukan juga dengue, tapi demam denggi. Kemudian mungkin kalau yang di kulit-kulit tuh ada yang perdarahan di kulit tuh dok, selain yang tadi yang dokter sebut, mungkin yang bintik-bintik itu namanya petechi. Mungkin ada yang warna lain ya dok, ada juga ya dok. Hematom misalnya itu seperti kayak memar, kayak kita habis kena meja jadi hitam, biru gitu. Itu hematom. Mungkin juga merah ya, ekimosis. Kemudian kalau misalnya anak tiba-tiba hidungnya meler, ada darahnya, gusinya berdarah, ya gitu, atau perutnya sakit ya. Oke, kemudian ada berapa
derajat itu demam dengue ini, Dok? Nah, jadi untuk demam berdarah ini ya kita bedakan jadi demam dengue atau dengue fever dan DHF, dengue hemorrhagic fever. Yeah. Nah, dengue fever itu kriterianya mesti ada trombositopeni, ada leukopeni, penurunan Jadi trombosit itu keping-keping darah. Ya, penurunan trombosit, leukopeni. Kemudian ada penurunan sel darah putih atau leukopeni. Ya. Yang pasti ada riwayat demam ya. Harus. Kemudian biasanya ditambah lagi dengan ada riwayat tinggal atau kasus positif. Bisa jadi probability kalau kita masih ragu-ragu. Tidak ada tanda kebocoran plasma. Sebenarnya ini yang membedakan dengue fever dengan dengue hemorrhagic fever. Kalau dengue hemorrhagic fever tanda-tanda itu ditambah dengan tanda kebocoran plasma. Nah, dengue hemorrhagic fever dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama derajat 1 itu ada kebocoran plasma saja. Yang derajat 2 ada perdarahan spontan. Yang bukan dengan provokasi ya, tes tourniquet itu ada muncul perdarahan tapi itu dengan provokasi bukan spontan. Kemudian yang ketiga ada tanda shock. Nah, yang keempat shock yang berat. Iya. Jadi yang perdarahan spontan tadi jadi di seluruh tubuh ya, misalnya muntah darah, hematemesis, beraknya darah, melena, atau beraknya darah segar, hematosesia, atau hidungnya berdarah, mimisen, atau gusinya berdarah atau gum bleeding, atau kulitnya seperti itu tadi yang banyak sebetulnya pada anak leukemia ya, karena trombositopenia juga gitu. Ya, kemudian sekarang juga ada expanded dengue ya. Expanded dengue itu dengue dengan DHF dengan gejala yang tidak lazim. Seperti apa? Ensefalopati dari otak. Kemudian mungkin dari dokter pengalaman. Ya, kalau ensefalopati maksudnya mungkin pasiennya jadi penurunan kesadaran, mulai jadi bingung, nggak sadar, kejang-kejang hingga menyebabkan meninggal. Kemudian ada keterlibatan yang lain ya, organ-organ ya, ada hati, GOT-GPT-nya tinggi, ada ginjal, urin kreatinnya ikut naik, kemudian ada jantung. Dulu saya pernah punya pengalaman tuh, Dok. Jadi guru di suatu SMP di Wonosobo ini waktu itu sebetulnya belum boleh pulang, tapi beliau bilang, saya badannya sudah nyaman banget, sudah enak. Pas dia mau pulang mendadak meninggal. Waktu itu kita suspekkan miokarditis. Jadi radang pada otot jantung. Itu masuk yang expanded dengue syndrome ya. 2 minggu yang lalu juga teman sejawat saya Dr. Widi ada pasien yang sama nih extended dengue syndrome, itu hematemesis melena, trombosit sangat turun, kemudian penurunan kesadaran, meninggal. Jarang sebetulnya kita ketemu kasus ini, tapi mudah-mudahan nggak ketemu ya. Cuman memang angka kematiannya 1%. Ya, Dok ya? Ya. Kemudian untuk terapinya gimana, Dok? Ada yang terapi spesifik nggak buat dengue ini? Ya, sebenarnya terapi spesifik tidak ada. Terapinya yang utama adalah cairan. Nah, sebenarnya kenapa terapinya cairan? Karena mekanismenya saat kita terinfeksi dengue itu terjadi kebocoran cairan dari dalam pembuluh darah keluar kemana? Ke ruang-ruang tubuh di luar pembuluh darah. Ditambah lagi dengan penurunan trombosit bisa terjadi perdarahan spontan. Jadi prinsipnya adalah cairan-cairan di pembuluh darah yang berkurang. Jadi terapinya cairan dan simptomatis terapinya dengan simptomatis. Jadi kalau di rumah misalnya anak demam terus nih, kasihlah minum yang lebih banyak. Cairan harus lebih banyak. Dikompres juga ya, Dok ya? Dikompres juga. Kalau pakai yang kompres yang itu membantu juga ya? Yang di dahi. Bye. Sebenarnya gini, untuk menurunkan demam itu reseptornya ada di lipatan-lipatan tubuh. Iya, jadi yang betul untuk mengkompres bukan dengan air es, tapi dengan air hangat. Di mana? Di lipatan tubuh. Di mana itu? Di leher, di ketiak, di lipat paha. Yang banyak pembuluh darahnya ya. Jadi bajunya dibuka, pakai baju yang tipis-tipis aja, bukan pakai jaket. Biasanya kan kalau anak demam dijaketin terus jaket, selimutnya 4 lapis, selimut double. Jadi kapan demamnya turun? Nah, kita harus menurunkan suhunya dengan pakai pakaian yang tipis gitu. Iya, kemudian obatnya simptomatis ya, Dok. Jadi kalau misalnya di demam dikasih obat demam. Turun panas. Kemudian obat demam kan ada juga yang pakai ibuprofen ya, atau aspirin, itu nggak boleh ya, Dok ya. Nah, ini memang hati-hati. Kami menyarankan kalau demam
untuk amannya Paracetamol. pakailah paracetamol saja, karena paracetamol dulu gitu. Karena kita belum tahu ibuprofen, NSAID ya, ya. itu punya efek juga menurunkan trombosit. Jadi kalau ternyata pas kita belum tahu dia demam, terus ternyata dia demamnya karena denggi, justru bisa memperburuk trombositopenianya. Iya, gitu. Jadi kalau pakai udah demam, kita ternyata dia denggi, trombositnya ngedrop langsung gitu ya, atau turun. malah bisa menimbulkan perdarahan juga itu. Kemudian ada lagi, kalau misalnya anak demam, kalau saya sih mungkin sarannya mandi yang lama, berendam. Kalau anak saya demam saya suruh gitu, daripada dia kalau dipakein kompres atau apa dia suka nggak betah. Sekarang kalau mandi berendam mau nggak 15 menit. Ya ini setelah itu saya coba turun 1 derajat. Oh iya. Iya, karena kan sebetulnya prinsipnya kan itu kan bisa konduksi ya. Ya. Cara menurunkan demam dengan. Iya, daripada kalau pakai kompres-kompres kan suka mungkin badannya jadi basah, nggak nyaman, nggak enak. Tapi kalau anak-anak ketemu air tuh hobi banget, walaupun dia lagi sakit, ayo main air, ayo masuk ke ember mandi itu ya. Tapi air hangat kan dok? Pakai air hangat, ya air hangat. Ya jadi sistemnya itu ya, hantaran konduksi ya. Kemudian kalau komplikasinya apa aja dok? Tadi selain yang expanded tadi ya, tanda-tandanya? Tanda komplikasinya? Ya. Nah, komplikasinya yang pasti satu perdarahan. Masif banyak gitu ya? Perdarahan banyak. Kemudian ya tergantung lokasi perdarahan, bisa perdarahan coba kalau misalnya jelek-jeleknya perdarahan intrakranial ya bisa penurunan kesadaran sampai kejang, sampai kejang. Kemudian untuk jadi nanti mungkin kita akan masuk ke fase denggi ya, tapi ini saya masuk sedikit. Jadi di fase penyembuhan pun itu bisa terjadi komplikasinya apa? Bisa terjadi kelebihan cairan karena saat fase kritis kita masukkan banyak cairan, tadi kan cairannya bocor nih. Ya? Nah, terus pas fase penyembuhan cairannya masuk lagi nih. Nah, terus bisa terjadi overload cairan gitu. Tapi bisa diatasi. Iya, bisa dikasih supaya banyak keluar bisa, lagi ya. Iya, kemudian itu mungkin tekanan darahnya turun ya dok ya. Iya. Kalau udah sampai shock, kita bisa raba tangan dan kakinya dingin, mungkin berkeringat tapi basah, lembab, dingin, lembab. Nadinya juga kalau diraba jadi lemah cepat. Ya. Kemudian perjalanan penyakit tadi ya, ada fasenya ya dok? Apa aja dok? Nah, perjalanan penyakitnya ini ada 3 fase. Yang pertama fase demam. Biasanya hari pertama sampai hari ketiga demamnya tinggi, tinggi, susah turun. Kemudian hari ketiga sampai hari ke-5, 5, 6 biasanya demamnya turun. Nanti 6, 7 demamnya naik lagi. Tipenya pelana kuda. Nah di sini nih orang tua tuh sering lengah saat demamnya turun, nggak jadi periksa. Padahal atau santai gitu. Atau kalau sudah dirawat, udah ketahuan denggi, minta pulang gitu. Nah padahal ini fase kritis. Nah hari ketiga sampai hari ke-5 saat demam turun, justru di situ biasanya terjadi penurunan trombosit yang tajam, penurunan peningkatan hematokrit dan hemoglobin yang tinggi, HB-nya naik tinggi, hematokritnya naik tinggi. Itulah tanda terjadi kebocoran cairan yang luar biasa. Jadinya bisa terjadi shock. Jadi ada 3 fase, pertama fase demam, kedua fase kritis, ketiga fase penyembuhan atau fase konvalesen. Nah kadang-kadang di fase penyembuhan ini muncul bintik-bintik merah juga di kulit. Nah itu kadang orang tua langsung panik. Ya. Padahal itu satu tanda penyembuhan itu ya. Kemudian tadi disebutkan mengenai kebocoran plasma, itu maksudnya apa tuh dok? Apa yang bisa diketahui, diperiksa, oh ini plasmanya bocor gitu? Yang bisa diperiksa dari kebocoran plasma biasanya kalau dari pemeriksaan lab itu ada peningkatan HB dan peningkatan hematokrit yang mesti lebih dari 20%. Kalau dari pemeriksaan fisik kadang kita temukan cairan di paru-paru atau cairan di perut. Nah itu efusi pleura atau asiptes itu lokasi-lokasi kebocoran plasma yang paling banyak. Yang paling banyak ya. Iya. Kemudian kalau untuk pemeriksaan laboratoriumnya apa aja dok? Itu yang mendukung atau bagaimana dokter akhirnya bisa mendiagnosis, oh ini kena DB, oh ini kena DHF grade 2 misalnya gitu. Ya. Nah pada awal demam kita sudah mulai
bisa melakukan pemeriksaan dini untuk tahu ini demam denggi atau bukan. Kita bisa melakukan pemeriksaan NS1 hari pertama sampai hari ketiga tingginya ya. Hari keempat masih bisa, tapi dia biasanya kadarnya sudah turun. Nah, hari kelima kita bisa melakukan pemeriksaan IgG, IgM untuk denggi. Pemeriksaan yang lain pemeriksaan darah rutin aja. Darah rutin. Kalau untuk mencari antigennya itu NS1 tadi ya. Jadi kalau misalnya NS1 itu ada antigen dari virusnya. Jadi kalau itu ada berarti memang ada virus dalam situ ya. Jadi ketemu. Tapi kalau kita mencari, kadang virusnya kan 2-3 hari udah hilang gitu. Tapi efek yang ditimbulkan kita cari jejaknya lewat imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Jadi itu kalau misalnya imunoglobulin M tadi itu menandakan fase akut. Biasanya dia naik dulu ya dok ya. Habis itu dia mulai turun, IgG-nya mulai naik lagi. Itu tandanya kita udah membentuk antibodi ya. Betul. Ada juga tuh dok tambahan tuh PCR. Tapi ini mahal. Kemudian ada juga isolasi virus. Tapi isolasi virus denggi ini untuk konteks penelitian. Jadi bukan klinis, bukan untuk klinik di rumah sakit ya Kak, yang biasa kita gunakan di bangsal-bangsal. Kemudian ciri-ciri nyamuknya seperti apa tuh dok? Ciri-ciri nyamuknya tadi ya? Ya. Kakinya belang-belang. Belang-belang, bukan itu ya kayak baju apa tuh? Orang di penjara. Gerombolan si berat. Gerombolan si berat. Ketahuan umur berapa ya? Angkatan lama banget. Angkatannya lama. Ya itu jadi warnanya kakinya belang-belang. Kemudian dia hidupnya di sekitar rumah tadi. Mungkin buat kita-kita yang suka nggak rapi kamarnya ya, dia suka bersembunyi di balik gantungan baju. Gantungan baju nih paling banyak. Gantungan baju, kemudian di bak kamar mandi. Kalau dulu kan orang kalau bikin bak kamar mandi itu kan yang pakai apa tuh di semen gitu ya. Jadi nanti di bawahnya dikasih tempat pembuangan. Sekarang itu tidak disarankan lagi pemirsa. Jadi yang disarankan ada yang praktis. Jadi seperti apa namanya kayak ember besar aja, sehingga bisa dicuci, digosok, dibolak-balik, di apa lebih simple untuk membersihkannya. Jadi sekarang udah nggak model yang kayak gitu, atau memang modelnya sekarang pancuran gitu. Jadi mandi dengan pancuran. Kemudian untuk penyimpanan air ya, kalau di desa-desa kan masih pakai tempayan ditutup itu ya. Kadang-kadang mungkin lupa nutup sebentar, terus ada jentik nyamuk di sana, airnya bisa berkembang biak di sana. Kemudian kaleng-kaleng bekas, biasanya tempat di belakang tuh, halaman belakang rumah, kadang kita buka kaleng sarden, dibuang aja seperti itu. Ternyata setelah hari hujan dia nampung sedikit, dan tempat itu ternyata gampang sekali untuk menjadi tempat jentik-jentik nyamuk berkembang biak. Dulu gini dok, ada cerita. Saya di sini tahun 2008. Saya tidak kenal sama sekali dengan Wonosobo. Saya tidak tahu tipikal penyakit di sini seperti apa. Kemudian pada tahun itu saya mulai banyak mendiagnosis demam berdarah. Waktu itu DF, DHF. Kemudian ternyata saya tidak tahu di Wonosobo itu belum pernah ada kasus itu tahun itu. Jadi agak diragukan apakah benar ini demam berdarah atau bukan. Loh, kalau dari hasil kriteria diagnosis ini betul itu demam berdarah. Terus akhirnya kata dinas itu dapatnya impor, kasus impor bukan lokal waktu itu. Dan ternyata memang dia sporadis ya. Ada yang tuh karena kuliah di Jogja, kuliah di Semarang, kuliah di Purwokerto, atau dapat dari kota yang lain. Tapi dengan bertambahnya waktu, makin lama makin kesininya ternyata itu udah lokal. Dan pernah waktu itu saya ada pasien seorang bidan, saya diagnosis demam berdarah, beliau tidak percaya. Kemudian apa benar dari mana? Wah, tapi akhirnya dari Puskesmas, karena ini outbreak akhirnya, karena belum pernah ada kasus di tempat itu, akhirnya diteliti di manakah mereka bersemai. Akhirnya dapet tuh dok, di mana?